Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya dari tim oposisi, di sini saya menolak mosi yang berjudul tentang pemerintah itu melarang influencer yang ada di Indonesia. Di sini justru sebaliknya, bahkan saya tersebut menerima terjadinya influencer yang ada di dalam Indonesia ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan politik dalam Indonesia. Kebijakan politik dalam Indonesia ini adalah negara yang demokrasi atau negara-negara yang menerima semua pendapat orang lain, bisa itu melalui online ataupun tidak melalui online. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam apa itu pengertian dari influencer tersebut. Influencer adalah suatu alat media sosial yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk menghasut atau mengajak orang lain untuk berperilaku baik dan juga mengikuti orang tersebut akibat orang tersebut itu melakukan perbuatan yang baik. Jadi di sini saya memberikan ada banyak contoh sekali dari jenis-jenis influencer ini. Yang pertama contohnya itu adalah influencer yang berjenis mikro. Di sini pengertian dari mikro adalah sebuah produk promosi. Promosinya ini merupakan promosi pendek, tetapi dia bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang-orang yang ada di rumahnya, orang-orang yang ada di kelasnya, dan juga bisa juga orang-orang yang ada dalam keluarganya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang sistem influencer bagian makro. Pada bagian makro tersebut, di sini lebih banyak daripada mikro. Ketika mikro tersebut adalah orang-orang sekitar dan makro tersebut adalah orang-orang yang di luar sekitar kita, itu bisa juga orang-orang yang melalui kota lain, bisa juga orang-orang tersebut melalui desa lain, bisa orang-orang tersebut berasal dari manapun bahkan sampai luar negeri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu premium. Jadi sistem influencer bagian premium ini sangat banyak dan sangat banyak sekali diikuti oleh orang-orang. Karena biasanya orang-orang yang seperti premium ini sangat banyak sekali orang yang menggemarinya karena dia sudah memiliki banyak pengikut. Saya akan mendeskripsikan salah satu pekerjaan yang menggunakan banyak sekali premium. Salah satunya adalah pekerjaan seperti saham. Saham itu adalah sedikit orang, dia di awalnya itu memiliki orang yang sangat dikit. Tetapi ketika mereka sudah memiliki banyak sekali orang yang mengikuti mereka, maka mereka tersebut bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lama-lama, dan bisa juga uang tersebut melebihi yang mereka bayangkan. Tapi cara untuk menjadi seorang saham itu tidak mudah. Mereka pasti akan mencari orang-orang tersebut, mengasut orang-orang tersebut bagaimana agar orang-orang tersebut ingin menerima saham tersebut di dalam pekerjaan mereka. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana tentang selebgram. Selebgram itu adalah orang-orang yang terkenal di dalam Instagram seperti artis-artis dan juga orang-orang pemain film yang terkenal juga bisa disebut dengan selebgram. Biasanya orang-orang yang selebgram ini dia terkenal dengan cepat karena dia adalah orang yang sudah memiliki kemampuan khusus yang bisa memberi daya tarik orang lebih cepat kepada mereka, karena mereka memiliki satu kemampuan khusus yang mereka lakukan yang membuat orang tersebut menyukai mereka dan langsung mengikuti mereka, dan bisa dari Instagram, Facebook, dan alat media sosial lainnya. Dan selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana tentang YouTuber. Dalam YouTuber tersebut, YouTuber adalah sebuah pembuat cerita, atau kadang-kadang orang bisa menyebutnya dengan salah satu film yang kita tonton, dan film tersebut bisa bermanfaat buat kita dan juga bisa memberikan kesenangan buat diri kita. Salah satunya saya akan menceritakan sebuah tokoh. Di sini tokoh tersebut bernama The Helder. Buat kita pasti ada juga yang mengenal, mungkin ada juga yang tidak. Jadi saya akan mendeskripsikan bagaimana tentang The Helder tersebut. Jadi The Helder ini adalah seorang YouTuber yang dulu dia tidak pandai sama sekali dalam sekolah. Karena dari dulu pekerjaannya hanya bermain HP dan juga bermain internet. Akibat itu dia akhirnya pun gagal untuk mencapai cita-citanya karena dia selalu gagal dan selalu tidak lolos dari sekolahnya. Dan dalam hal ini dia terus-menerus mencari cara, dan dia juga pun merasa sedih terhadap dirinya sendiri karena dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan baik dalam dirinya. Dan akhirnya dia pun mulai usahanya dari kecil, yaitu adalah membuat YouTube dan juga memberikannya motivasi kepada orang lain. Dia sering sekali membuat YouTube itu tentang permainan game. Itu pun pada saat itu dia masih belum bisa berhasil karena terjadi masalah kuota dan juga masalah internet, karena dia tidak memiliki duit yang cukup. Akhirnya karena dia meminta-minta banyak bantuan dari orang lain dan dia mendapatkan duit yang cukup, akhirnya dia terus-menerus berusaha untuk mendapatkan YouTuber yang banyak atau orang yang banyak untuk menonton dia, supaya dia bisa membalikkan semua modal dan membalikkan semua utang tersebut kepada orang-orang yang telah dia minta uangnya.
Dan akhirnya setelah 5 tahun dia fokus untuk mengikuti YouTubernya tersebut, untuk membuat YouTube-nya tersebut, akhirnya pun dia bisa menjadi orang yang berhasil dan sekarang sudah mendapatkan subscriber sekitar 3 juta orang. Dan dia pun akhirnya bisa memberikan bayaran kembali kepada orang-orang yang pernah dia minta duitnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang vlogger. Vlogger ini adalah orang-orang yang merekomendasikan suatu tempat, seperti tempat-tempat wisata, seperti tempat makan, dan juga seperti tempat-tempat yang mungkin kita akan senang untuk mengunjunginya ke situ setelah mereka memberikan pendapat mereka terhadap tempat tersebut. Dan di sini juga ada macam-macam kegunaan dari orang yang jika dia ingin menjadi seorang influencer. Kegunaannya adalah produk mereka itu bisa menjadi pusat perhatian. Karena mereka itu adalah sudah orang-orang yang terkenal, pasti produk-produk yang ada dalam pembuatan mereka itu bisa sangat terkenal dan bisa sangat disukai oleh banyak orang. Dan juga mereka itu bisa membuat konsumen tersebut percaya terhadap produk mereka akibat mereka terus-menerus mempromosikannya tersebut, mempromosikan barangnya tersebut, dan semua orang pun akhirnya ikut membelinya dan membuat dia memiliki uang semakin banyak. Dan selanjutnya ada juga mereka bisa memiliki lebih banyak konsumen. Dalam konsumen tersebut mereka bisa mendapatkan dengan banyak karena mereka sudah berusaha dari yang kecil dan mereka bisa mendapatkan yang besar. Dan mereka juga bisa membangun kedekatan. Biasanya orang-orang yang terkenal pasti akan mendekatkan diri mereka kepada orang-orang supaya orang tersebut ingin mengikuti dia. Dan satu lagi, mudah mengembalikan modal. Jika mereka sudah berhasil, mereka pasti akan dengan gampang mengembalikan modal tersebut karena mereka sudah memiliki uangnya. Dan jadi kesimpulan dari ini adalah orang yang menjadi seorang influencer itu sangat baik, apalagi di dalam masa kita sekarang sedang masa COVID-19 atau masa yang sangat sulit. Pasti orang-orang yang menjadi influencer tersebut bisa lebih gampang untuk mendapatkan keunggulannya kembali. Dan juga jika orang kadang-kadang bertanya bagaimana tentang penipuan, caranya gampang, tinggal kita untuk memanfaatkan penipuan tersebut untuk membangun bangsa kita yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.